tembok yang sekarang dibangun ini wajar-wajar aja sih. Kan sekarang kan itu kan hak dia, taruh di situ juga dia harus ada privasi. Ya kita juga ya terganggu. Jadi bilang terganggu juga ya udah hak dia kan. Semua juga kan ada privasinya masing-masing mas. Ya kalau dampak ya paling akses jalan yang pertama kan ya mungkin yang kayak nelayan tradisional kan sekarang kan udah nggak bisa bebas keluar masuk juga kan. Sekarang kan harus lewat jalan utama biasanya dia ke lahannya cukup 1-2 jam, sekarang kan harus 3 jam karena harus mutar arah kan gitu, mutar jalan, jadi nggak bisa bebas kayak dulu lagi sih mas. Sekarang sih intinya gitu, ibaratnya ya udah nggak ada kebebasan kayak biasanya ya, karena dia juga kan masing-masing kan punya privasi. Biasanya kita nggak pernah kebanjiran, pasti sekarang kebanjiran ya karena apa, drainase agak kecil, nggak kayak dulu kan kita kayak kampung banyak lahan kosong, jadi walaupun hujan mau segede ataupun sederas bagaimanapun kita nggak bakal pernah kebanjiran. Karena apa ya, karena masih banyak buangan gitu, ibaratnya air nggak sempat nampung ya pasti kebuang kayak ke sawah, ke empang ya, ke sungai kan gitu ya. Kalau sekarang kan udah pasti agak telat, tapi yang nggak berhari-hari mas, pasti hitungannya jam 1-2 jam pasti kebanjiran gitu. Kenapa sih sekarang jalanan orang lewat aja susah kan gitu kan? Kenapa sekarang udah nggak sebebas dulu? Ya paling kan kita sebagai aparatur desa kan yang lebih paham akan aturan kan pasti kita ngejelasin. Oh ya sekarang kan ini kan lahan orang loh. Adanya pembangunan PIK 2 ini sih ya saya rasa sih pengennya lapangan kerja ya mas. Ibaratnya biarlah masyarakat kita yang kayak menengah ke bawah, ibaratnya kayak kerja di taman ataupun bagian penyiram tanaman, biarinlah orang kita diperbanyak lagi gitu loh. Ibaratnya kayak kuli-kuli proyek, kalau ada kan kayak yang udah berumur kan, biar nggak nganggur di rumah pas di relokasi, pas dipindah gitu, biar nggak ada dampaknya. Makanya tadi sekarang masyarakat saya juga banyak kok yang kerja di dalam, di kayak ngurus taman, jadi supir juga, bagian penyiram, bagian perawatan taman juga, ada yang juga kerja di masih kayak di bangunannya ataupun apartemen banyak sekarang gitu. Ya kalau menurut saran saya sih yang pertama nih, pengennya sih masalah kayak dia kan ngebangun nih, yang pengen saya dapetin sih gitu kayak dari pengembang, tolonglah lebih diperhatiin lagi masalah saluran air. Kalau misalnya nih kan kita kan nggak tahu nih hujan kapan ya kan, terus apa tuh, terus juga nih takutnya banjir kagaknya kampung kita. Kalau misalnya tolonglah intinya jangan mengganggu saluran air gitu, yang pembuangan dari desa gitu, maksud saya gitu, biar kampung saya pun nantinya pas hujan ataupun lagi air pasang pun lagi pasang rop bisa cepat-cepat surut lah. Setiap pembangunan perkotaan itu harus memperhatikan regulasi, aturan. Regulasi oleh pemerintah Indonesia ini kan diatur untuk melindungi ya antara lain ya lingkungan, sosial masyarakat ya, dan juga prospek ke depan akan bagaimana. Intinya semua harus sejahtera begitu. Tapi kalau melihat yang kita kelihatan di awal, yang kita kacamata ya, itu bisnis di dalam pembangunan properti, real estate itu pasti menjadi pertimbangan utama. Tanpa itu nggak mungkin kota baru ditumbuhkan. Dalam aturan itu nggak boleh ya, artinya sebuah kota itu kan open, inklusif untuk semua orang. Tapi hal ini sering dilakukan oleh banyak developer untuk melindungi keamanan aset barangkali ya. Jadi dibuatlah pembatas gitu kan. Bentuknya macam-macam ya. Kalau kebetulan mungkin yang di BK2 tembok tinggi begitu kan. Nah, tembok tinggi ini ada faktor aspek sosial dan fisik ya. Bahkan ekonomi juga. Sosial itu tentu menghambat pergerakan orang dari luar ke dalam, khususnya penduduk lama gitu kan. Secara fisik ya dia banyak menutup aliran air terutama ya. Makin lama katanya makin memburuk gitu kan. Padahal proyek-proyek truk-truk untuk membangun lewat situ juga, masih lewat desa-desa itu. Kemudian secara ekonomi, dia mematikan mata pencarian penduduk lama. Kan dulunya mereka banyak nelayan. Setelah ada pembangunan kan banyak tertutup aksesnya dan mungkin lautnya nggak baik ya, jadi untuk tumbuhnya ikan gitu.
Saya kira sebagian besar sudah tidak melaut mungkin ya. Hanya beberapa mungkin masih menjala ikan begitu. Masih ada kapal-kapal tapi perahu lah, bukan kapal ya. Perahu tapi untuk ojek. Kita hidup itu bersimbiosis ya. Kalau kita eksklusif hanya semuanya orang kaya begitu kan, nanti kayak negara maju. Negara maju dibanding kita bahkan di Jakarta ya, orang-orang kaya di negara maju punya pembantu nggak? Mungkin punya karena dia sanggup bayar, mahal sekali per jamnya. Masyarakat biasa, pendapatan menengah atau working class, nggak akan punya pembantu karena mahal sekali punya pembantu. Kalau di kita di Jakarta punya pembantu, punya sopir, punya babysitter. Sopir kadang bisa lebih dari satu, ya kan? Kalau kita merasa lebih di atas garis kemiskinan, bisa punya mobil lebih dari satu dan seterusnya. Kota itu layak huni itu ada komponen misalkan infrastrukturnya memadai, baik fasilitas sosial, fasilitas umum. Ada akses untuk orang mendapatkan akses ekonomi dalam hal bisa bekerja atau mendapatkan kesempatan berusaha yang setara. Juga ada keadilan dalam hal ini ya, saya sebut aja sosial, ekonomi, fisik, budaya misalkan, adat, agama. Sosial, boleh mereka bersosialisasi dengan mudah, berkumpul dan sebagainya. Ngobrol tanpa takut ya. Ekonomi, keadilan dalam ekonomi, kemudahan untuk berbisnis. Sesuai aturan tapi ya, jangan jualan di trotoar, karena aturannya nggak boleh. Fisik, itu aliran air jangan ditutup. Ini area untuk resapan jangan dibangun.